Halo semuanya, kembali lagi dengan Nijimoto Family. Kali ini kita akan masuk ke segmen My Mic, bagian ketiga. Di sini adalah segmen ngobrol bersama Mike, di mana kita ini akan latihan speaking di sini. Jadi kita akan latihan bicara, sedikit saja tipsnya sebelum kita mulai latihan bicara kita. Satu, harus berani. Apapun tuh harus berani. Jadi kita harus berani bicara, berani keluarkan suara. Yang kedua, bicara tentang apa aja. Apa aja yang ada di sekitarmu. Kalau kamu lihat barang apa, kamu coba bicara tentang itu. Kamu mendengar tentang topik pembicaraan apa, coba bahas tentang itu. Jadi bicara tentang apa saja. Dalam bahasa Jepang. Harus dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, perhatikan bunpo dan aksento. Jadi perhatikan grammarnya dan tata cara nada-nada dalam bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu kelihatannya tidak ada nadanya, tapi sebenarnya ada yang disebut sebagai aksen. Memang tidak sesulit bahasa Mandarin bagi kalian yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, tapi dalam bahasa Jepang tetap ada yang disebut dengan nada pada saat kita bicara. Contoh yang paling gampang itu kaki. Jadi kalau kalian search di Google gitu ya, kaki gitu, hiragana kaki, itu nanti keluarnya dua hasil. Bisa buah persik atau kerang. Nah, itu aksennya beda. Kenapa kok muncul dua ini? Karena aksennya beda. Kalau yang buah ini kita ngomongnya kaki. Tapi kalau yang kerang kita ngomongnya kaki. Jadi kaki naik atau kaki turun. Nah, itu berbeda. Itulah yang kita perlu perhatikan juga pada saat kita kalau berkomunikasi dengan orang dalam bahasa Jepang itu juga kita perlu perhatikan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah rekam dan dengarkan lagi. Jadi kalau kita sedang latihan bicara, ya alangkah baiknya kalau direkam terus kita dengar lagi. Gimana kita perhatikan, oh apakah ada grammarnya yang salah, oh atau ada nadanya yang salah. Dan ini kita ulang terus sambil tambah ilmu kosakata dan juga grammar. Langsung aja ya, jadi kita masuk segmen hari ini latihan bicara sambil jalan-jalan di Todaimae. Jadi ada stasiun di Tokyo namanya Todaimae. Dan tema hari ini adalah foto-foto ini. Jadi coba, kalau kalian lihat ada foto-foto yang seperti ini foto yang aku ambil sendiri di awal Februari 2024. Coba kita ngomong dalam 1 menit. Kira-kira apa yang bisa menjadi bahan obrolan dalam 1 menit melalui foto-foto ini. Jadi ini foto salju, waktu itu memang salju lebat di Tokyo. Langsung aja ya, kita coba ya. Jadi di sini sudah ada timernya. Aku juga mau nyoba. Jadi coba ngomong 1 menit menjelaskan tentang foto-foto ini. Kasih aku sebentar waktu untuk mikir. 15 detik. Rasanya sudah sekitar 15 detik ya, jadi ayo kita mulai. あの時は、2024年の2月でした。東京で言うと、ね、雪がすごく降る季節ですとか、もう冬のもうとても寒い時期でした。で、あの時にこの雪が降っていて、もうすごく真っ白な景色が見えて、初めて見ました。とっても感動しまして、でもその一方で、この雪の中で歩くともうすごい大変でした。この左の写真でも見れるように、こう足がですね、滑りやすくって、ですごく気をつけないと倒れるんで、それは気をつけなきゃいけなかったんですね。で、次の朝に起きたら、もうまだ雪が残っていて、やはりとても寒い東京だったんですけど、とてもいい思い出になりました。Itu sudah 1 menit. Jadi 1 menit pendek sekali. Dan aku coba berusaha untuk menjelaskan betapa dinginnya Tokyo waktu itu. Waktu itu bulan Februari dan betapa memang pemandangan yang benar-benar putih, menghampar putih di mana-mana itu memang bagus sekali. Tapi kalau kita jalan harus hati-hati jangan sampai kepleset.
Dan besok paginya bahkan masih sisa saljunya. Jadi memang benar-benar waktu itu Tokyo itu benar-benar dingin sekali. Jadi aku tadi ngomong itu 1 menit. Coba kalian pun juga bisa ikut ngomong 1 menit. Kalian bisa pakai foto ini, bisa jelaskan, atau kalian juga bisa jelaskan dengan 3 pertanyaan. Jadi kalian coba ngomong 1 menit dengan menjawab 3 pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan pertama, Indonesia ni wa yuki ga arimasu ka? Apakah ada salju di Indonesia? Kalian coba jelaskan dulu di Indonesia dan salju bagaimana. Yang kedua, Yuki o mita koto ga arimasu ka? Apakah kalian pernah melihat salju? Dan yang ketiga, Yuki ga futteru naka, nani o shitai to omoimasu ka? Jadi pada saat salju ini turun lebat, ini kira-kira kalian mau apa? Andaikan kalian mengalami, oh waktu itu salju turun, kira-kira apa yang kalian ingin lakukan pada saat salju ini? Jadi sekian, kalian bisa timer sendiri 1 menit, dan kalian bisa rekam juga. Kemudian kalian perhatikan apakah ada grammar yang salah, atau ada kosakata yang salah, atau oh mungkin bisa ditambah dengan kosakata ini, dan lain sebagainya. Itu sedikit demi sedikit akan membantu mengimprove, semoga bisa membantu mengimprove kemampuan speaking kalian dalam bahasa Jepang. Sekian Nichimoto hari ini, sekian My Mic bagian ketiga. Sudah selesai, kita ketemu di My Mic yang selanjutnya. Bye bye.